Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2A Praktikum Bioinformatika kelas A yang beranggotakan saya sendiri Karina Pratiwi Siregar dengan NIM 20 10 42 10 13. Saya Siti Rohima dengan NIM 20 10 42 10 21. Dan saya Meza Remodia dengan NIM 20 10 42 10 17. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi RStudio versi 4.2.1. Yang mana aplikasinya itu seperti berikut. Nah, sebelum kita pergi ke penggunaan aplikasi ini, kita akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasinya, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Mejarani Maudia. Kepada Meza, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menjelaskan apa aja fitur-fitur dari RStudio ini, yang mana terdapat di sebelah kiri bagian atas dari file, edit, code, view, plot, session, build, debug, profile, tools, dan help. Yang mana fitur ini memiliki fungsi masing-masing. Dari file itu kita bisa menggunakan fitur ini untuk membuat file baru dan project baru. Kemudian juga bisa memilih file yang data yang ingin kita buat. Kemudian ada edit, itu kita bisa menggunakan untuk mengubah dan memperbaiki data. Dan untuk kode itu penggunaannya kita dapat untuk memilih kode apa saja yang digunakan di RStudio ini. Kemudian ada view, itu untuk melihat data-data yang kita buat. Kemudian ada dan fitur yang lainnya. Untuk help itu dapat membantu kita dalam mencari dan memperbaiki apa saja yang ingin kita buat di RStudio. Kemudian ada di sebelah kanan bawah, itu ada penggunaan fitur lagi, ada file, plot, dan page, itu kemudian ada help, kemudian viewer, dan presentation. Untuk view ini ada penggunaan melihat data juga. Untuk help juga dapat membantu kita dalam misalnya kita akan mencari pengertian atau hal lain di RStudio ini. Kemudian ada di sudut kanan yang atas itu ada environment, terus kemudian ada history, ada collection, dan tutorial. Penggunaan RStudio ini tidak hanya untuk membuat data saja, tapi bisa juga sebagai kalkulator, yang mana kita dapat membuat data sebagai kalkulator itu ada tambah, kurang, pembagian, dan pangkat. Selanjutnya kita akan membuat contoh bagaimana penggunaan RStudio dalam kalkulator. Itu yang pertama kita bisa penjumlahan, yang mana seperti 7 ditambah 10, itu kita enter, maka akan keluar hasilnya yaitu 17. Dan kemudian pengurangan kita buat 18 kurang 12, kemudian kita enter, akan keluar pengurangannya jadi jumlahnya 6. Kemudian kita bisa menggunakan RStudio dengan perkalian. Perkalian di sini tandanya itu sebagai bintang. Bisa kita buat 6 dikali 9. Dan kita enter, hasilnya 54. Kemudian kita buat pembagian, yang mana kita gunakan data 120 garing 6.
kita enter, keluarnya 20. Untuk pangkat, itu kita bisa gunakan yang sheet 6 itu seperti huruf V ke bawah, itu sebagai penggunaan pangkat di RStudio ini. Bisa kita gunakan 6 pangkat 3. Kemudian enter, hasilnya 216. Nah, penggunaan selanjutnya yaitu kita akan mencari log. Bisa kita buat log dari dalam kurung 253 dan kita enter, kemudian hasilnya keluar. Kemudian pada selanjutnya itu kita penggunaan RStudio ini pada data variabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya itu akan saya sampaikan sendiri. Yang mana di RStudio ini kita juga bisa buat perkaliannya itu ataupun pengurangan dalam bentuk variabel. Misalnya itu kita bikin untuk variabelnya itu A sama dengan 3, kemudian kita bikin juga B sama dengan 5, dan selanjutnya untuk variabel yang ketiga itu kita bisa bikin contohnya itu C sama dengan 8. Nah, dari variabel ini kita juga bisa mengurangi, menambah, mengkali, ataupun membagi sama seperti yang udah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kita tuh tinggal membuat misalnya A ditambah B ditambah C. Terus kita tinggal tekan enter. Nah, dia akan otomatis jumlahnya akan keluar. Kemudian kita juga bisa coba untuk perkalian. Misalnya A dikali B dikurang C. Nah, dia nanti jumlahnya akan keluar sendiri. Mungkin untuk contoh selanjutnya kita juga bisa bikin A tambah B kali C. Nah, mungkin itu untuk variabel. Kemudian di sini kita juga bisa membuat variabelnya itu dalam bentuk kata-kata. Misalnya kita bikin variabel baju, kemudian kita bikin tanda seperti ini, kemudian kita bikin jumlahnya misalnya 5.000. Kemudian kita bikin variabel yang kedua. Untuk mengeluarkan jumlah dari baju ini kita tinggal ketik aja baju terus kita enter. Nah, dia nanti jumlahnya akan keluar. Nah, kemudian untuk variabel kedua kita bisa menggunakan celana terus sama juga tandanya, dan kita bikin contohnya itu 10.000. Kemudian kita untuk mengeluarkan jumlahnya kita tinggal ketik celana, kemudian kita enter. Nanti dia jumlahnya akan keluar. Terus sama aja kayak sebelumnya, yang dua variabel ini itu kita bisa jumlahkan, bisa kita kalikan, ataupun bisa kita kurangkan. Contohnya itu baju dikali celana. Nah, nanti kalau misalkan kita enter, itu hasilnya akan keluar. Itu ada 50.000. Nah, selanjutnya di sini kita tetap menggunakan variabel, tapi itu kita bisa menggunakan kombinasi data ataupun datanya lebih dari satu. Nah, contohnya itu kita bisa bikin contohnya suhu. Kemudian kita bikin tanda yang sama. Nah, di sini tuh kita tambahin huruf C, kemudian dalam kurung
kita bisa bikin nih untuk datanya terserah lebih dari satu. Misalnya kita bikin 15,19,24,29,33. Kemudian kita tinggal enter, terus untuk mengeluarkan data-datanya itu kita tinggal ketik suhu, kemudian enter. Kemudian kita bisa juga buat variabel yang kedua. Untuk contohnya itu waktu, terus sama kita bikin tandanya, terus tambah C dalam kurung, kita tinggal masukin data, itu ada 10, 15, 20, 25, 30. Nah, untuk datanya ini, itu kita harus samakan dengan data yang sebelumnya. Misalkan yang seperti suhu ini, jumlah datanya itu ada 5, berarti untuk waktu juga kita harus bikin 5. Soalnya kalau misalkan ada yang lebih dari satu atau datanya tidak sama, itu kemungkinan akan error. Nah, selanjutnya untuk mengeluarkan datanya itu kita tinggal ketik waktu, kemudian enter. Nah, untuk melihat jumlah berapa sih data dari variabel ini, itu kita bisa menggunakan length dalam kurung. Misalkan kita ingin melihat jumlah data dari suhu, berarti kita bikin dalam kurung suhu, kemudian kita enter. Nah, berarti untuk jumlah data dari suhu itu jumlahnya ada 5. Sama juga untuk mencari jumlah data dari waktu, itu kita tinggal ketik length, terus waktu, kemudian kita klik enter. Nah, di sini juga untuk jumlah dari waktu itu ada 5. Nah, selanjutnya dari variabel ini itu kita bisa mengetahui berapa minimum, terus kuartilnya berapa, mediannya berapa, sama maksimalnya berapa. Itu kita tinggal ketik summary. Nah, kalau misalkan kita mau lihat summary dari suhu itu kita tinggal ketik suhu, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lihat minimumnya berapa, kuartilnya berapa, mediannya berapa, terus rata-ratanya berapa, dan kuartil ketiganya berapa. Sama juga untuk melihat summary dari waktu, itu kita tinggal ketik summary, kemudian dalam kurung waktu. Kemudian kita tinggal enter. Nah, sini juga akan kelihatan. Nah, kemudian itu kita bisa nih mengurutkan data-data dari suhu ini. Nah, kalau misalkan kalau misalkan datanya berantakan ataupun tidak berurutan dari yang rendah ke yang tinggi, itu kita bisa mengurutkannya dengan mengketik sort, kemudian dalam kurung kita bikin suhu, kemudian kita enter. Nah, karena data kita yang awal ini emang sudah berurut dari yang rendah ke yang tinggi, di sini juga otomatis dia akan terurut. Sama juga nanti kalau misalkan kita cari kalau mengurutkan untuk yang waktunya, itu kita tinggal search, kemudian dalam kurung waktu, dan kita enter. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya Siti Rohimah. Kepada Siti, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya izin melanjutkan terkait data yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi, selain data dalam bentuk angka atau kualitatif, kita juga dapat memasukkan data dalam bentuk kuantitatif atau bisa kombinasi huruf seperti itu. Untuk contohnya itu, kita ambil untuk nama hari. Selanjutnya, kita buat tanda. Kemudian ada huruf C.
Untuk harinya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, dalam penulisannya itu kita harus menggabungkan atau menambahkan huruf C di depan sebelum hari, yang artinya data tersebut adalah data dalam bentuk yang lebih dari satu. Kemudian untuk penulisan harinya harus dipetik agar menghindari error nantinya. Oke, baik. Setelah kita enter nanti bakal muncul kalau untuk hari-harinya itu datanya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kalau kita lihat di bagian atas itu terjadi error karena untuk datanya itu hanya ada 2 gitu. Sedangkan kita harus butuh 5 data untuk menyamakan data-data sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita juga bisa mentabulasikan data-data yang sudah kita ambil tadi, ada suhu, waktu, kemudian ada hari, dalam bentuk frame. Caranya itu data sama dengan data.frame, kemudian dikurungkan hari, waktu, suhu, tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Kita ketik data untuk bisa mengetahui bagaimana tabulasi dari data yang sudah kita ambil tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana tabulasi datanya di hari, waktu, dan suhu berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi kuncinya itu ketika kita mengambil suatu data, untuk jumlah yang kita ambil itu harus sama semuanya. Kalau misalkan kita mau koefisien atau konstantanya itu 5, untuk data-data yang lain juga harus pakai konstanta 5. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui bagaimana jika data ini kita ambil hanya satu data saja. Misalkan kita mau ambil data waktu. Caranya itu data, selanjutnya bisa menggunakan tanda dolar, lalu waktu. Nah, kalau kita enter, nanti akan muncul data-data yang hanya waktu saja di situ, bukan secara keseluruhan. Mungkin kita bisa ambil satu contoh lagi untuk data suhu. Sama caranya data, tanda dolar, suhu, selanjutnya di enter. Kemudian kita bisa juga ambil untuk data hari, data, dolar, hari. Kemudian di enter. Nanti kita bisa tahu kalau ternyata untuk satu tabulasi data itu hanya itu isinya gitu. Selain untuk mengeluarkan hanya satu data saja, kita juga bisa mengetahui bagaimana data tersebut. Misalkan kita mau mengetahui data untuk pada titik 1,3 gitu. Kita bisa buat data, kita gunakan kurung siku, kemudian 1,3. Nah, kita enter, nanti akan keluar hasilnya yaitu 15. Mungkin selanjutnya kita bisa cobakan lagi. Selain itu ada caranya sama, data, buka kurung siku untuk mengetahui data kedua saja gitu, tanpa ada data selanjutnya. Jadi kalau misalkan cuma mau mengetahui data kedua aja, kita tulis 2, koma, enter, koma, spasi, baru kita enter.
Nah, nanti akan keluar hasilnya. Untuk data 2 itu di harinya Selasa, waktunya itu 15 dengan suhu 19. Mungkin selanjutnya ada data, contoh selanjutnya pakai kurung siku. Kita mau tahu data dengan kolom keempat. Jadi spasi, koma 4. Kita langsung enter. Nah, di sini pasti akan error. Karena dari data yang kita ambil tadi hanya ada tiga tabel saja gitu, 3 tabulasi data. Jadi kalau misalkan kita mau cari data keempat dan seterusnya kelima dan lain sebagainya itu akan error karena tidak ada data di angka tersebut. Selanjutnya kita bisa ambil bagaimana untuk korelasi data, korelasi antar data. Nah, untuk simbol korelasi itu adalah COR, COR. Kita bisa cari COR, buka kurung. Di sini kita mau mengetahui bagaimana korelasi data antara suhu sama waktu. Buka kurung, data. Kita pakai simbol dolar. Suhu, koma, data, simbol dolar lagi. Waktu. Kita enterkan. Oke, jadi nanti setelah kita enter, kita bakal tahu nih bagaimana korelasi data antara suhu dan waktu dalam bentuk data kualitatif. Untuk yang terakhir, kita bisa tahu bagaimana cara kita merepresentasikan data tersebut dalam bentuk plot atau grafik. Di sini kita ambil contoh untuk grafik antara hubungan suhu dan waktu. Jadi kita tinggal ketik plot, buka kurung, suhu, koma, waktu. Kemudian kita enter. Oke. Nanti setelah kita enter bakal keluar data di sebelah kanan bawah. Nah, itu datanya dalam bentuk grafik. Kita bisa mengetahui bagaimana sih hubungan antara hubungan antara suhu dan waktu ini dalam bentuk grafik. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti atas penjelasannya. Nah, untuk file ini itu sudah tersave dalam bentuk format R-Project dengan nama filenya laporan akhir bioinformatika. Itu kita bisa lihat filenya di bagian kanan di bagian file ini. Nah, nanti untuk membuka filenya itu kita bisa aja langsung klik klik file yang berikut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mungkin kurang dan lebihnya kami minta maaf. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.